Baik lagi dengan gua Gian and welcome to What's on Film. Kostum kedua Batman akan seperti apa? Sebelumnya, Happy Batman Month guys. Nah, kita lanjut. The Batman Matt Reeves itu akan menggunakan pendekatan realistik detektif noir. Namun, gue harapkan pendekatan ini tidak terlalu realistis seperti garapannya Christopher Nolan. Tapi gue berharap di sini ya ada semi fantastiknya lah, seperti Snyder dikit, seperti Watchmen garapannya tahun 2009 lalu. Anyway, based on DCEU leaks dan artikel dari The Direct Beta oleh Liam Crowley, dirinya mengutip dari seseorang yang mengaku berada di dalam produksinya The Batman dan bilang bahwa kostum Batman itu akan hancur dan di-upgrade menjadi kostum baru yang lebih comic accurate. Speaking of hancur, inget nggak guys, di trailer itu ada adegan bom yang di katedral. Jangan-jangan ini sudah mereka tease sebenarnya, yang dimana Batman itu kan terkenal ledakan di trailer. Kalau misalnya itu adalah armor prototype-nya, menurut gue sangat masuk akal abis dengan itu. Karena kostum Batman hancur dan Bruce Wayne harus mendevelop kostum yang lebih durable. Dalam leaks ini juga dia bilang bahwa nantinya Batman itu akan menggunakan belt yang berwarna kuning seperti di komik, jubah yang lebih kuat, armor yang lebih grayscale warnanya, dan mata yang putih. Wow, kalau misalnya iya sih, ini bakal sangat comic accurate dan animated accurate. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir lagi nih, kalau misalnya mau track back, semua origin iconic heroes kayak Spider-Man, bahkan Batman Nolan sekalipun, Batman Ben Affleck, itu kan di dalam filmnya kan memiliki beberapa kostum yang memang sebenarnya tujuannya tuh berkembang bersama dengan karakternya kan. Dan biasanya yang paling jelas itu Spider-Man atau misalnya Iron Man yang satu, itu kan kostum awal pasti masih prototype dan kelihatan murah. Kalau misalnya kita balik lagi ke The Batman, secara story-wise pun kan mungkin karakter kita kan belum bertemu juga nih sama elemen heroismnya. Semacam lu akan mendapatkan kostum asli ketika lu sudah worthy sebagai Batman. Dan kalau misalnya kita ngeliat kostumnya itu sendiri, referensi The Batman kan kita bisa ngeliat bahwa kerahnya itu mungkin kayak Batman Into Gaslight. Kemudian straps dan tactical armor dalam mungkin kayak baju Thomas Wayne di dalam Batman di Flashpoint. Tapi kan overall kita ngeliat kostumnya juga kayak di gamenya Arkham Knights. Namun, setelah banyak info-info yang beredar, ternyata ultimate reference Matt Reeves di sini adalah Batman Damned dan artnya Lee Bermejo. Mungkin baju keduanya Batman Pattinson akan banyak mengadopsi jubah yang dimana kalau misalnya Batman-nya lagi diem, itu sebagian besar akan nutupin badannya. Karena kalau misalnya lu perhatiin, ada dua tipe jubah Batman. Satu yang menjuntai ke belakang, kayak semua adaptasinya di live action. Kemudian yang gak pernah gue lihat adalah seperti di animated series dan di komiknya, yang dimana nutupin sebagian besar armornya. Perlu kita catat bahwa filmnya The Batman Matt Reeves itu akan menjadi Batman yang noir dan detektif-ish. Memberikan sesuatu iconic mood Batman secara siluet yang lebih kayak animated accurate atau misal comic accurate yang nutupin badan. Yang dimana tujuan lainnya selain mau nutup identitas juga mau nutupin kemampuan armornya mungkin ke musuh-musuhnya. Tapi ini juga bakal menjadi pembeda yang sangat signifikan kalau misalnya nanti triloginya Matt Reeves mau bikin Batman sendiri. Kemudian logo di dada Batman yang masih menyerupai V, yang dimana cocok banget nih ketika dia bilang I am vengeance, membuat gue berpikir mungkin ledakan di trailer akan membuat logo Batman V-nya itu hancur. Sesuai dengan karakter arc di dalam adegan itu yang dimana Batman lagi jatuh. Alhasil, si logo di dada yang memang dikabarkan itu adalah bagian dari pistolnya Joe Chill, pembunuh orang tuanya, dia lelehkan dan dijadikan bat simbol dalam kostum keduanya, yang dimana mungkin akan menyerupai logo bat simbol yang ada di dalam opening title-nya. Ini juga sebenarnya mengambil reference dalam detektif komiknya nomor 1000, di mana Bruce Wayne ngelelehin pistolnya Joe Chill dan membuat logo Batman-nya. Gue pribadi itu udah suka banget sama versinya yang ada di trailer, malah gue mau itu adalah kostum finalnya. Tapi gue sendiri tetap open dan sangat merinding kalau misalnya ternyata jangan-jangan di film ini bakal ada kostum kedua yang lebih ngeri dengan mata putih terus bodinya yang lebih slim. Tapi kalau lo gimana? Semisal Batman ada kostum keduanya, lebih suka pakai referensi yang mana? Siapa tahu kan kalian diem-diem ada yang mau bring back bat nipples. Kan selera kita gak ada yang tahu. Aduh, bicara soal kostum kedua, gue inget kalau di game pun kalau tidak ada macam-macam skin kostum lainnya tuh nggak seru. Apalagi kalau game itu semenarik Mobile Legends, yang dimana lo bisa nonton itu di Piala Menpora Esports 2020 Axis. Dan itu udah mau final, lo bisa nonton di channelnya ESPL_ID. Dan kalau misalnya pengen tahu regulasinya gimana, siapa yang akan tanding selanjutnya, lo bisa cek ke official website-nya di pialamenporaesports.espl.id, langsung aja cek. Dan kalau misalnya kalian suka dengan seputar film dan game, lo bisa cek ke website kita kincir.com, karena di situ pembahasan soal film dan game, lo bisa langsung aja ke dalam websitenya. Oke, cukup sekian untuk What's on Film kali ini. Sampai jumpa di What's on berikutnya. Happy Batman Month!